Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Guna menekan angka lonjakan kasus COVID-19 di masa libur Lebaran 1442 Hijriah, pemerintah melakukan sejumlah upaya seperti peniadaan mudik Lebaran dan pengetatan syarat pelaku perjalanan dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga terus mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin dan tidak abai terhadap protokol kesehatan. Maraknya kegiatan masyarakat di bulan Ramadan berpotensi meningkatkan kasus COVID-19 di tanah air. Beberapa kasus dan klaster mulai terjadi, seperti klaster buka bersama hingga klaster salat tarawih. Beberapa hari terakhir pun masyarakat berburu takjil, berbelanja di pusat perbelanjaan, hingga mudik menjelang Lebaran, memicu adanya kerumunan di tengah masyarakat. Kejadian ini kembali diperparah di mana pada hari Senin lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan 2 varian baru virus corona dari India terpantau di Jakarta dan varian baru virus corona dari Afrika Selatan ditemukan di Bali. Untuk mengantisipasi lonjakan kasus dan sebagai upaya pengendalian laju penularan virus corona, pemerintah dengan tegas melakukan pengetatan mobilitas masyarakat melalui peniadaan mudik Lebaran dan memperketat syarat pelaku perjalanan dalam negeri. Pemerintah juga mengupayakan pencegahan dan pengendalian kasus dengan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment, terus digencarkan sejalan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Ya, dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana antisipasi pemerintah mewaspadai lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, terutama menjelang Idul Fitri, di mana banyak masyarakat yang mulai lengah dan abai dalam menerapkan protokol kesehatan, apalagi mengingat varian baru virus corona dari India, Inggris, dan Afrika Selatan sudah masuk ke Indonesia. Untuk itu kita akan berbincang dengan Bapak Heri Trianto, selaku Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Mbak Dika, salam sehat. Salam sehat Pak. Pak, ini sudah 1 pekan menjelang Lebaran, kegiatan di bulan Ramadan sepertinya banyak juga yang berpotensi menjadi klaster baru. Belum lama ini juga kita lihat ada di daerah ada paparan COVID setelah melakukan sholat tarawih berjamaah. Sebenarnya apa yang perlu dikritisi dari kegiatan-kegiatan dilakukan masyarakat selama bulan Ramadan ini Pak? Iya, begini Mbak Dika, memang ada kecenderungan kenaikan kegiatan masyarakat ya sejak menjelang puasa Ramadan, bahkan ketika libur Paskah yang sebagian dimanfaatkan oleh umat Muslim untuk mudik kecil semacam itu. Itu memang terjadi peningkatan pergerakan yang cukup signifikan. Kemudian yang kedua, di hampir seluruh provinsi Indonesia, bahkan di 33 provinsi di Indonesia, mobilitas masyarakat itu meningkat terutama menjelang akhir pekan di pusat-pusat perbelanjaan. Ini sudah kami ingatkan sejak awal Ramadan kepada Satgas di daerah melalui berbagai macam forum, terutama di rapat rutin mingguan ya, rakor mingguan yang dipimpin oleh Pak Doni Monardo. Jadi ini memang patut menjadi sebuah kewaspadaan bagi pemerintah daerah gitu ya, untuk kemudian terus mengantisipasi ketika masyarakat memang aktivitasnya meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri dan mereka biasanya berbelanja dan kalau sudah berkumpul biasanya abai dengan protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak gitu. Mereka memakai masker tetapi jika jaraknya terlalu rapat itu kemungkinan terpapar juga masih cukup terbuka. Jadi ini penting buat kita perhatikan dan selalu kita ingatkan juga ke masyarakat. Itu yang perlu kita perhatikan saat ini. Kemudian yang kedua, yang tak kalah penting adalah bagaimana mengantisipasi tradisi tahunan Idul Fitri, yaitu mencegah masyarakat untuk melakukan mudik. Pelarangannya sudah dilakukan sejak bulan Maret ya pengumumannya, tetapi dalam perjalanannya memang tidak mudah. Karena meskipun sudah dilarang, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan masih ada sekitar 7%. Baik, kita sepertinya mengalami gangguan teknis dengan Pak Heri. Kita masih mencoba menghubungi ulang. Pak Heri? Suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar Pak, sudah tersambung kembali. Oh baik, jadi saya ulangin yang kedua ya. Tadi yang pertama
terdengar ya. Jadi yang kedua, untuk mengantisipasi lonjakan kasus menjelang Idul Fitri sejak bulan Maret, kita sudah melarang masyarakat untuk melakukan mudik gitu. Kita umumkan jauh-jauh hari sebelumnya agar masyarakat aware dan sekaligus untuk mempersuasi mereka. Tetapi ada tetap sebagian kecil yang masyarakat yang masih nekat untuk mudik. Pun ketika pelarangan itu sudah dilakukan sejak dini hari tadi ya, jam 24.00, nyatanya masih banyak kendaraan-kendaraan yang dihentikan dan diminta untuk putar balik. Tentu saja ini merupakan tantangan buat kita untuk terus-menerus tidak berhenti, gitu ya, tidak bosan gitu kita cerewet kepada masyarakat agar mau mendengarkan atau mau mengikuti regulasi yang ada, dan mereka harus meyakini bahwa apa yang dilakukan ini adalah semata-mata untuk melindungi masyarakat dan keluarga mereka dari penularan, melindungi orang-orang yang dicintai di kampung halaman yang biasanya itu adalah orang tua kita, orang-orang tua kita yang memang secara medis mereka sangat rentan untuk tertular, dan jika pun tertular mereka punya fatality risk, risiko fatalitasnya sangat tinggi karena dari 46.000 sekarang ya jumlah kematian, itu separuhnya itu adalah mereka yang berusia lanjut usia di atas 60 tahun. Jadi ini benar-benar harus menjadi concern kita agar orang tua kita yang di kampung yang belum mendapatkan juga vaksinasi itu mereka bisa terlindungi. Jadi masyarakat masih bisa bersabar sekarang, dan mudah-mudahan nanti di tahun depan situasinya sudah bisa kita kendalikan sehingga kita bisa kembali menjalin silaturahmi secara fisik. Baik, Pak, kalau kita lihat abainya masyarakat ini bisa tidak membuat kita potensinya mengikuti jejak India? Ya, segala kemungkinan itu selalu terbuka, Mbak Dika. Jadi kita kalau belajar dari India, ketika bulan Januari, kalau melihat datanya, kasus aktif mereka itu sudah di bawah Indonesia, di bawah 150.000. Waktu itu kasus aktif kita 176.000. Tetapi karena kemudian masyarakat di sana dan juga pemerintahnya menganggap bahwa mereka sudah melewati krisis, sehingga masyarakat menjadi abe dan merasa bahwa mereka bisa melakukan apapun lagi seperti sebelum pandemi. Mereka menyelenggarakan pemilu, kemudian menyelenggarakan kegiatan keagamaan, pasar-pasar kembali ramai dengan kapasitas penuh, sampai kemudian terjadi kenaikan atau lonjakan kasus di pertengahan Februari, Maret, dan puncaknya di April, di mana kasus harian mereka sudah bisa mencapai 4.000 kasus per hari dengan tingkat kematian mencapai 3.600-an. Tentu sih kita tidak ingin itu terjadi, dan saya rasa India adalah pelajaran baik bagi kita semua, karena kalau kita melihat sosiologi Social distancing? itu hampir sama gitu ya, karakter masyarakatnya hampir sama, dan kemudian kebetulan berada. Baik, Pak Heri, terima kasih banyak untuk informasinya, sudah berbagi bersama kami di Hal Indonesia. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas, Pak. Baik pemirsa, usai jeda kita masih akan melanjutkan perbincangan seputar waspada lonjakan kasus COVID-19. Tetap bersama kami di Hal Indonesia.